السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan bahawa seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang belajar Al-Quran, yakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi, harus tahu betul kerusakan-kerusakan, kebobrokan-kebobrokan, kesatan-kesatan yang terjadi di zamannya. Fahuwa yahdharuhum ala dinih, sehingga dia mengingatkan mereka untuk menjaga agamanya, muqbilan ala sya'nih, dan dia tetap menjaga urusan agamanya, sehingga tidak larut, tidak malah luntur agamanya, justru di tengah-tengah masyarakat yang boleh jadi lebih dominan, lebih senang dengan maksiat, lebih senang dengan kesyirikan, tapi dia tetap menjaga agamanya. Mahmuman bi islahi ma fasada min amrih, gelisah dengan kerusakan-kerusakan yang ada di sekelilingnya, gelisah dengan usaha untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakatnya. Inilah seorang talibul ilm, gelisah, tidak ingin saudaranya tersesat, tidak ingin keluarganya menyimpang, tidak ingin keluarganya bergelimang dalam dosa. Itu hayat, itu kehidupan seorang talib. Bukan ketika melihat keluarganya diambang maksiat atau melakukan dosa dibiarkan. Tidak ada usaha untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada upaya untuk memperbaiki, meluruskan, atau bahkan mengenalkan din, mengenalkan syariat. Ini bukan ciri talibul ilm. Di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang talib, mahmuman bi islahi ma fasada min amrih, gelisah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sering dilakukan oleh lingkungannya, dilakukan oleh saudara-saudaranya. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW, beliau ketika berdakwah di Mekah, bahkan beliau diusir, bahkan beliau dicemooh, beliau pun pergi menuju ke Taif. Tidak kemudian putus asa. La tayasu min rahmatillah. Tidak kemudian putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jal, dan bumi Allah luas. Begitu saudaranya, kerabatnya di Mekah banyak yang menolak dan yang mengikuti hanya safalah, hanya orang-orang rendahan di kota Mekah, beliau tidak putus asa. Beliau masih melanjutkan tugas sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, berdakwah, mengajak umat untuk kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Beliau pun pergi menuju ke Taif. Harapannya masyarakat Taif bisa menerima dakwah yang akan disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenyataannya sampai di sana, orang-orang Taif sudah mendapatkan berita bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan dakwah, mengajak masyarakat Taif mengikuti ajaran yang beliau bawa, mengikuti agama yang dibawa. Apa yang terjadi ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy sudah bersekongkol dengan orang-orang kafir di Taif, kemudian mereka pun menyediakan makar, menyiapkan anak-anak kecil
untuk mencemooh Nabi SAW, mereka bergerombol sambil melempari batu kepada Nabi SAW dan menghina Nabi SAW. Nabi SAW mahmum, gelisah dengan kondisinya, bagaimana dengan dakwahnya, apakah nanti akan bisa berkembang atau tidak, bagaimana caranya untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Mahmum, dan beliau sangat gelisah sekali, sampai-sampai beliau dicaci, dicemooh, dilempari batu-batuan kecil oleh anak-anak, diejek oleh anak-anak. Beliau terus berjalan dari ujung ke ujung Taif, sampai jauh dari Taif pun pikirannya masih di Taif. Itu mahmum. Kondisi beliau sangat gelisah sekali dengan masyarakat Taif yang saat itu. Beliau ingin mereka mendapatkan hidayah, tapi justru ditolak mentah-mentah, diejek, dihina, bahkan dilempari batu. Bahkan yang menghadapi adalah anak-anak kecil. Coba kalau seandainya itu adalah kita, masuk ke satu daerah, yang diterima hanyalah cemoohan, yang diterima hanyalah cemoohan, cacian. Harusnya seorang muslim, seorang talib ilmu, di saat memberikan nasihat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga, teman, rekan bisnis dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan cemoohan, harusnya lebih kuat. Kalau Nabi SAW yang berhadapan dengan anak-anak kecil yang disiapkan oleh kafir Taif, itu saja Nabi SAW masih berharap. Di saat malaikat penjaga gunung sana di Taif menawari Nabi SAW, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mau, aku akan timpakan gunung ini dan aku akan jatuhkan kepada masyarakat Taif sehingga habis semuanya. Apa kata Nabi SAW? Beliau masih menaruh harapan besar, beliau masih optimis dengan mengatakan, arju an yakhruja minhum dzurriyyah ya'buduna Allah azza wa jalla. Jangan kau habisi mereka, jangan kau hukum mereka. Saya masih berharap akan ada anak-anak yang lahir dari mereka, keturunan-keturunan yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa bagaimana optimis Nabi SAW menghadapi calon murid yang seperti itu. Beliau tetap optimis, beliau tetap optimis, dan itulah talib, itulah dai. Sifat penuntut ilmu, sifat seorang dai, menghadapi kesulitan berdakwah, menghadapi kesulitan mengajar, bukan tinggal diam, bukan ditinggal diam, tapi selalu membangun optimisme dengan usaha penuh. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sambil meninggalkan Taif, beliau dicela, beliau dilempari batu, beliau masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, arju an yakhruja minhum dzurriyyah ya'buduna Allah azza wa jalla. Saya berharap akan terlahir dari mereka anak-anak keturunan yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jauh dari Taif, mendekati perbatasan Arafah, beliau baru sadar ternyata sudah jauh. Karena apa? Karena pikirannya sangat gelisah dengan kondisi orang-orang Taif. Dan demikian sikap talib ilmu ketika melihat ada kerusakan, melihat ada kebobrokan, kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya. Ada usaha keras, ada perjuangan untuk memberikan nasihat, untuk meluruskan, untuk memperbaiki. Tidak malah larut ikut melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, yang dilakukan oleh teman-temannya. Bahkan berusaha, kalau itu mungkar, katakan mungkar, tapi sampaikan dengan bijaksana, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Hafizan lilisanihi mumayyizan likalamih. Di antara ciri seorang talib ilmu, talibul Quran, penuntut ilmu yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, hafizan lilisanih,
menjaga lisannya. Saya banyak mendengar santri-santri yang tidak menjaga lisannya. Ada yang suka ngomongnya kotor, ada yang suka membawa-bawa hewan. Biarlah hewan di kebun binatang. Tidak usah kita sampaikan, tidak usah kita jadikan sebagai julukan untuk orang. Apa mau kita sendiri dikatakan demikian? Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita, qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Apalagi talibul Quran, apalagi penuntut ilmu yang menghafal, yang belajar Al-Quran, harus lebih pandai untuk menjaga lisannya. Kalau tiap hari ngomongnya jelek, kalau tiap hari ngomongnya jorok, la yajtami', tidak akan mungkin berkumpul di lisan ini antara yang baik dengan yang kotor. Tidak akan mungkin terkumpul di lisan ini antara ucapan yang baik dengan ucapan yang kotor. Yang biasa omong-omong kotor, mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, bahkan tadi menjuluki dengan hewan dan lain sebagainya, saya yakin sulit untuk menghafal Al-Quran. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyatukan antara lisan yang kotor dengan lisan yang baik. Pasti ini. Seorang talib menjaga, bahkan Nabi SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dengan mukaddimah ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagai konsekuensi kita beriman kepada Allah, sebagai konsekuensi kita beriman kepada hari akhir, jaga lisan ini. Kalau memang kita memiliki iman kepada Allah, kalau memang kita masih beriman dengan hari akhir, kita nanti akan mati, kita nanti akan dihisab, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga lisan ini. Jangan hanya karena tidak enak sama teman, jengkel sama teman, kemudian menjuluki dengan julukan yang tidak baik. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling menghina laki-laki kepada laki-laki yang lain, boleh jadi dia lebih baik. Demikian juga wanita, boleh jadi wanita yang dihina lebih baik. Jangan kemudian menghina, merendahkan orang dengan gerakan ataupun dengan lisan. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian menjuluki orang lain dengan julukan yang buruk. Orang tuanya sudah memberi nama yang baik, maka panggillah dengan nama yang baik. Atau diberi kunyah dengan kunyah yang baik. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, sabiqu anfusakum bil quna qabla an yasbiqakum alqabus su. Percepat kita punya kunyah, percepatlah kalian saling memanggil dengan kunyah. Abu Fulan, Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Salman dan lain sebagainya, Abu Umar. Percepat kalian menggunakan kunyah, karena dengan menggunakan kunyah ini akan menghalangi laqab, julukan-julukan yang buruk. Sampai-sampai Nabi SAW memanggil bocah kecil Amr ibn Abi Salamah, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair, supaya tidak dijuluki dengan julukan yang buruk. Maka dari kecil Nabi SAW memberikan kunyah kepada anak kecil dan lain sebagainya. Intinya menjaga lisan. Apalagi talibul Quran yang belajar Al-Quran, yang sedang menghafal Al-Quran, yang ingin menjadi hafidh Al-Quran. Tidak mungkin orang yang terbiasa ngomongnya jelek kemudian dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa, yang berani menjamin terjaganya anggota tubuh yang ada di antara kedua tulang rahangnya, maksudnya adalah lisan,
Demikian juga anggota badan yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan. Siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluan, kata Nabi SAW, admanu lahul jannah, saya siap memberikan jaminan untuknya masuk surga. Jadi tiket di antara sebab kita bisa dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga, menjaga lisan. Menjaga lisan, tidak berkata-kata yang buruk, berkata yang kotor, menjuluki yang kotor, mengadu domba, menghina orang, mencela, menghibah, apalagi menghibah ustaz, menghibah alim, ini lebih berbahaya lagi. Apalagi bernyanyi misalnya, ini berbahaya lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya lahwal hadis. Lahwal hadis, ucapan yang sia-sia dunia dan akhirat. Kalau sampai ada yang demikian, bahkan para ulama mengatakan la yajtami', tidak akan terkumpul antara bernyanyi dengan Al-Qur'an. Maka jaga lisan ini sehingga tidak mengatakan, tidak berbicara kecuali yang baik. Sudah cukup banyak hadis dari Nabi SAW, bahkan Mu'ad itu mengatakan, Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad, kuffa alaika hadha, kalau ingin amal ibadahnya itu bermanfaat, amal ibadah yang kita lakukan pahalanya berlimpah, kata Nabi SAW setelah menjelaskan rukun Islam, rukun iman, tentang amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, Nabi SAW mengatakan kuffa alaika hadha, sambil mengeluarkan lidahnya beliau mengatakan jaga ini, jaga lisan ini. Wa hal yukabbun nas illa ala manakhirihim aw ala hasaid alsinatihim. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang diseret wajahnya atau hidungnya ke neraka, melainkan karena sebab hasil dari omongannya, hasil dari ucapan yang jelek, yang kufur, yang berisi maksiat. Lisan-lisan yang seperti inilah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Suatu saat Nabi SAW mendengar ada para sahabat yang memuji seorang wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia di neraka. Kemudian sahabat yang lain menimpali, betul wahai Rasulullah, dia walaupun puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya, akan tetapi dia ini selalu mencela orang, menjelekkan orang, menghibah orang, ngomong dengan omongan-omongan yang kotor. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia di neraka. Jadi jangan berharap amal ibadah kita akan banyak manfaatnya kalau lisan ini bicaranya bicara yang kotor. Mungkin sekarang bukan lisan saja yang bicara kotor, tapi juga jari jemari. Jari jemari ini yang digunakan misalnya untuk mengetik kata-kata kotor, kata-kata dosa, kata-kata kufur, yang menjelekkan orang, menjatuhkan orang, menghibah, mengadu domba, ini akan berdosa juga. Bukan hanya lisan saja yang berdosa, tapi juga jari jemari yang digunakan untuk mengetik. Hati-hati sekarang. Seorang talib ilm sangat menjaga sekali lisannya. Sangat menjaga sekali lisannya. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau setiap kali keluar rumah di pagi hari, beliau sudah bermuhasabah, introspeksi. Ya lisan, wahai lisan, kalau seandainya hari ini kau mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, maka bertobatlah. Kemudian sore hari sebelum dia pulang, dia pun mengatakan kepada lisannya, wahai lisan, kalau hari ini kau mengucapkan kata-kata kotor, maka bertobatlah. Ini para ulama, orang-orang saleh, mereka sangat mencontohkan kepada kita bagaimana seorang talib, orang yang ingin mendapatkan surga, tidak dengan serta-merta ngomong kotor, ngenyek, menghina, mengadu domba.
menjuluki orang dengan julukan-julukan yang buruk, ini haram. Ini haram. Maka seorang muslim dia menjaga sekali lisannya. In takallama bi'ilmin idza ra'al kalama sawaban. Kalau mau bicara maka bicara dengan ilmu. Bicara yang berisi ilmu, nasihat, yang mengingatkan akhirat, yang mengingatkan perbaikan diri, yang mengenalkan Allah Azza wa Jalla. Bicara yang bisa menambah iman, bukan nambah dosa. Bicara yang nambah iman, bicara yang bisa mendatangkan pahala, bicara dengan ucapan yang semakin kita mengucapkan, semakin kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini talib, ini ciri penuntut ilmu. Kalau mau bicara, dipilih bahasanya. Kalau mau bicara, dipilih apakah ini menjatuhkan orang, menghina Allah, atau menghina orang, atau mengadu domba. Dipilih baik-baik. Wa in sakata bi'ilmin idza kana sukutu sawaban. Kalaupun diam karena ilmu. Lebih baik diam. Kalau diam tidak mendatangkan permusuhan. Kalau diam dia tidak menambah dosa, maka lebih baik diam. Qalilal khawdi fi ma la ya'ni. Ini insyaallah nanti kita lanjutkan باذنillah taala pada kalimat ini pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Seorang talib tidak bicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini masalah waktu, manajemen, masalah dalam kehidupan seorang talib penting sekali. Apalagi anak-anak usia murahiqin, ya, SMP, SMA, usia baru balik. Ini banyak pengennya mengaktualisasi diri, menunjukkan dia hebat, menunjukkan dia memiliki skill, tapi terkadang tidak terarahkan. Butuh untuk mendapatkan hidayah supaya waktu dan hidupnya makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.